历经九生九世，我早已无所畏惧。 Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankannya. Video ini hanya alur cerita film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Qin Yang dan kelompoknya kembali ke asrama tamu Akademi Dewa. Setelah mendengarkan cerita dari Zhang Xiaoshuai, Qin Hai pun menjadi terkejut. Su Xianjie itu sudah dihajar hingga pergi, dan dua orang lainnya tidak berani tinggal setelah mendengar nama kakak Qin Yang. Mendengar ini, Qin Yang tertawa kecil dan berkata, apakah aku sebegitu menakutkannya? Tidak, haha, aku juga tidak merasakannya. Zhang Xiaoshuai tertawa dan berkata, saudara Qin, bahan-bahan yang kubawa ini semuanya berkualitas tinggi. Meskipun daging buruan dari pegunungan tidak seberkhasiat daging beberapa binatang spiritual, masakan yang kubuat pasti lezat. Bagaimana kalau malam ini kita mencari restoran, dan aku yang memasak untuk kalian? Kita makan bersama, minum bersama, dan lebih mengenal satu sama lain. Bagaimana? Baik. Tidak masalah. Qin Yang memiliki kesan yang baik terhadap Lu Xuan, Zhang Xiaoshuai, dan Sun Yu. Lu Xuan tampak jujur dan santai, sementara Zhang Xiaoshuai cerewet dan memiliki kepribadian yang unik. Sedangkan Sun Yu, meskipun tidak banyak bicara, sifatnya memang seperti itu, dan dia bukan orang yang temperamental. Mereka sepakat bahwa saat malam tiba, mereka akan meninggalkan Akademi Dewa bersama-sama. Kali ini, Qin Yang langsung pergi ke restoran Feng Ye setelah meninggalkan akademi. Xiao Fei dan Xiao Qing masih tinggal di restoran Feng Ye. Tetapi saat ini Qin Yang belum bisa membawa mereka ke Akademi Dewa. Untuk sementara, Xiao Fei tinggal di restoran Feng Ye. Namun, gadis kecil ini sangat senang berlatih Jiuyou Jue setiap hari, dan kemajuannya luar biasa cepat. Sedangkan Xiao Qing bahkan lebih bersemangat tinggal di restoran Feng Ye, menjalani hidup santai layaknya seorang kakek tua. Saudara Qin. Saat ini, Zhang Xiaoshuai menundukkan kepalanya dan berkata dengan senyum kering, tempat ini pasti butuh biaya makan yang mahal. Mendengar ini, Lu Xuan menepuk kepala Zhang Xiaoshuai dan menegurnya dengan senyum. Apa kau lupa siapa pelayan saudara Qin? Ye Ziqing. Mengingat nama ini, Zhang Xiaoshuai langsung mengerti. Seorang tuan datang makan di rumah pelayannya, mana mungkin perlu membayar. Saat itu, mereka tiba di restoran. Ketika pemilik restoran melihat Qin Yang, dia segera menyambutnya dengan senyum dan berbicara dengan ramah. Restoran Feng Ye adalah salah satu restoran paling mewah di ibu kota kekaisaran, jadi tentu saja mereka memiliki segala yang dibutuhkan. Pemilik restoran segera menyiapkan ruangan pribadi yang mewah untuk Qin Yang dan yang lainnya. Di dalam ruangan tersebut, terdapat dapur yang lengkap dengan semua peralatan yang diperlukan. Sial. Luar biasa. Zhang Xiaoshuai melompat kegirangan. Ini pertama kalinya aku melihat tempat seperti ini. Memang benar, restoran Feng Ye sangat terkenal. Zhang Xiaoshuai tertawa terbahak-bahak. Xiaoshuai, sekarang giliranmu menunjukkan keahlian memasakmu. Tenang saja, saudara-saudara. Ini urusan kecil bagiku. Haha. Zhang Xiaoshuai segera sibuk di dapur. Tak lama kemudian, Ling Xiaofei datang bersama Xiao Qing. Qin Yang GG. Mu. Begitu melihat Qin Yang, keduanya langsung senang bukan main. Bagaimana latihanmu beberapa hari ini? Qin Yang tentu saja bertanya kepada Ling Xiaofei. Sebagai burung vermilion Jiuyou, Ling Xiaofei adalah makhluk ilahi dengan potensi dan kecepatan kultivasi yang luar biasa. Qin Yang GG. Xiaofei sekarang sangat kuat. Ling Xiaofei menyeringai dan berkata dengan suara rendah. Xiaofei sudah mencapai ranah 9 gerbang langit, dan kini telah berhasil membuka 9 jalur lautan spiritual, jadi bisa dikatakan sudah berada di tingkat ke-9 ranah lautan spiritual. Mendengar ini, Qin Yang hanya tersenyum. Namun dalam hati, dia merasa sangat kagum. Seperti yang diduga, sebagai makhluk ilahi. Ling Xiaofei pertama-tama mengkondensasi 9 lautan spiritual, dan sekarang setelah 9 gerbang terbuka, 9 lautan spiritual itu mengalir ke dalam tubuhnya. Jika orang biasa mengalami hal seperti itu, mereka pasti akan langsung meledak karena kelebihan aura. Namun Ling Xiaofei adalah makhluk ilahi.
Kekuatan fisiknya jauh melampaui manusia biasa. Bahkan, tanpa berlatih secara serius pun, seiring bertambahnya usia, kekuatannya tetap akan meningkat. Hanya saja, prosesnya akan jauh lebih lambat. Bagus sekali. Hari ini, kakak kecil kita yang gemuk ini akan menunjukkan keahliannya memasak dan menyajikan hidangan lezat untuk kalian. Bagaimana? Yeah. Ling Xiaofei langsung bersorak, menatap Zhang Xiaoshua yang sibuk di dapur dengan penuh rasa ingin tahu. Di sisi lain, cangking Kui Niu bersandar erat pada Qin Yang dengan sikap manja. Dasar kau pemalas. Aku rasa kau hanya bermalas-malasan. Qin Yang menegur. Bagaimana latihanmu akhir-akhir ini? Jika kau tidak bisa menandingi leluhurmu, itu hanya akan mempermalukan leluhur Kui Niu. Mendengar ini, mata Xiao Qing langsung berkaca-kaca, air matanya hampir tumpah. Berhenti, berhenti, aku takut padamu. Menepuk bahu Xiao Qing, Qin Yang berkata dengan tak berdaya, dasar bajingan, kau tidak mewarisi hal baik dari leluhurmu, yang kau warisi justru yang buruk. Dalam beberapa hari lagi, ikutlah denganku ke Mingshan, aku akan mencarikan sesuatu yang enak untukmu, bagaimana? Mendengar ini, mata Xiao Qing langsung berbinar, dan air matanya seketika menghilang. Qin Yang benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, bagaimanapun juga, Xiao Qing adalah keturunan dari binatang suci Kui Niu. Meskipun tidak semulia Xiao Fei, setidaknya dia memiliki garis keturunan binatang suci. Jika dia bisa membangkitkan darahnya, di masa depan, dia bahkan bisa kembali ke kekuatan sejati garis keturunan Kui Niu. Hanya saja, selain berpura-pura menyedihkan, dia sama sekali tidak peduli dengan kultivasinya. Di dalam ruangan, beberapa orang bergaul dengan sangat baik. Dan pada saat yang sama, di restoran Feng Ye, di ruang pribadi lainnya. Wajah Ming Che saat ini tampak sangat suram dan menakutkan. Yang mulia, kali ini, bocah itu Ming Yu diangkat menjadi putra mahkota, bahkan Permaisuri Shu pun mendapatkan kenaikan status, dan keluarga Qin juga mendapat hadiah. Di sebelahnya, seorang pemuda menangkupkan tangannya dan berkata, ini tidak menguntungkan bagi kita. Perlukah kau mengatakan itu? Ming Che memasang ekspresi kejam dan mendengus, bagaimana mungkin hanya seorang Ming Yu diangkat sebagai putra mahkota? Itu semua karena Qin Yang. Dia mengungkap rahasia pedang Qin Yang dan pedang Qing Yue, sehingga kaisar harus menepati janjinya. Pada saat ini, mata Ming Che dipenuhi dengan niat membunuh. Yang mulia, aku sudah menyelidiki anak itu. Sekarang dia ada di Akademi Dewa dan sedang bersiap untuk mengikuti ujian dalam 10 hari. Kali ini, dalam ujian internal akademi, baik siswa baru maupun lama harus berpartisipasi. Saat itu, selama Yang Mulia memberi perintah, aku, Fang Shicheng, bersedia menyingkirkannya demi Yang Mulia. Mendengar ini, Ming Che tiba-tiba menghantam meja, berdiri, dan berteriak, baik, jika Fang Yuan akan bertindak, anak itu pasti mati. Di masa depan, aku akan menjadi putra mahkota dan naik ke tahta. Fang Shicheng dan Yuan Gang, kalian pasti akan menjadi pangeran dan jenderal yang berkuasa. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Di dalam ruangan, dua sosok lainnya berdiri dengan hormat. Di seluruh kekaisaran Beiming, keluarga kerajaan sangat kuat. Meskipun Akademi Dewa memiliki pengaruh yang dalam, akademi itu tetaplah hanya sebuah lembaga yang didirikan dan tidak boleh ikut campur dalam perebutan kekuasaan. Bahkan keluarga besar seperti keluarga Ye dan keluarga Kuo pun harus menghormati kerajaan. Meskipun kedua orang ini adalah murid spiritual dari Akademi Dewa dan merupakan ahli sejati di tingkat Lingtai, mereka tidak memiliki dasar di ibu kota kekaisaran. Mendekat pada Pangeran ke-6 Ming Che adalah keputusan yang bisa membuat mereka berkuasa di masa depan. Kakak ke-6. Pada saat ini, pintu terbuka, dan seorang sosok masuk. Orang ini tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun, mengenakan jubah panjang putih, berkulit cerah, dan memiliki wajah yang sangat tampan. Ming Yan. Melihat seseorang datang, Ming Che berdiri dan tersenyum, Ming Yan, sudah lama tidak bertemu. Menyuruhmu keluar sekarang benar-benar sulit. Kakak ke-6 bercanda. Ayahku sedang sakit akhir-akhir ini, kau tahu itu, jadi aku tidak bisa pergi. Ming Yan duduk dan menatap Ming Che dengan ekspresi getir. Paman Wang sudah diangkat menjadi pangeran tertinggi, dan tahtanya diwariskan turun-temurun, jadi apa yang kamu khawatirkan?
Ming Che tertawa. Kakak tidak tahu. Ming Yan berkata, ayahku bukan terluka karena seorang pembunuh. Dia terluka oleh Qin Yang. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Ming Che berubah drastis. Berita yang diketahui oleh dunia luar adalah bahwa Raja Yu dilumpuhkan oleh pembunuh bayaran, dan dia berjasa melindungi kaisar, sehingga dianugerahi gelar pangeran tertinggi. Tapi Ming Che selalu merasa ragu tentang ini. Namun, tidak ada cara untuk menyelidikinya karena semua pengawal kerajaan yang dikerahkan pada hari itu telah dibunuh, dan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Satu-satunya orang yang tahu adalah kaisar dan putra mahkota Ming Yu. Tapi putra mahkota Ming Yu jelas tidak akan memberitahunya. Mendengar kata-kata ini dari Ming Yan, Ming Che tidak terlalu terkejut. Qin Yang lagi. Dia terlibat dengan orang ini lagi. Ceritakan dengan lebih rinci. Baik. Keduanya berbicara dengan suara pelan di dalam ruangan. Bagaimana mungkin? Ming Che benar-benar terkejut. 8 pelindung naga api kehancuran? Aku belum pernah mendengar tentang itu. Bagaimana mungkin Qin Yang? Mendengar ini, Ming Yan juga sangat marah. Qin Yang ini, jika aku tidak membunuhnya, aku akan sulit merasa puas. Ming Yan berkata dengan dingin. Dan pada saat itu, pintu terbuka, dan seorang sosok masuk, berbisik di telinga Ming Che. Ada apa? Katakan saja langsung, Ming Yan bukan orang luar. Baik, Yang Mulia. Orang itu berkata, Qin Yang dan Qin Hai sedang makan di restoran Feng Ye saat ini. Yang Mulia, bagaimana? Apa? Mendengar ini, Ming Yan segera berdiri. Bocah ini, aku belum mencarinya, tapi dia sendiri yang datang. Ming Yan, jangan gegabah. Anak itu punya hubungan baik dengan putra mahkota. Jika kau menyentuhnya, apa sih Ming Yu itu? Meskipun dia putra mahkota, yang seharusnya menjadi putra mahkota adalah kakak ke-6. Ming Yan mencemooh dan berkata, aku akan membunuh bocah itu sekarang juga. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan putra mahkota terhadapku. Setelah berkata demikian, Ming Yan langsung bergegas keluar, diikuti oleh beberapa pengikutnya. Yang Mulia, Qin Yang, kenapa kita harus peduli? Ming Che menyeringai dan berkata dengan nada mengejek, ini adalah urusan Ming Yan sendiri. Jika dia terbunuh oleh Qin Yang, maka Qin Yang akan bernasib buruk. Fang Shicheng, Yuan Gang, kalian terus bersiap. Aku tidak hanya ingin Qin Yang mati, tetapi juga Qin Shan dan Qin Hai. Baik. Baik. Dua sosok itu segera meninggalkan ruangan dan keluar dari restoran. Ming Che menyeringai, kita tinggal duduk dan menonton pertunjukan yang bagus. Pada saat ini, Qin Yang dan yang lainnya duduk mengelilingi meja. Ini dia, sup kura-kura spesial. Zhang Xiaoshuai, mengenakan jubah koki, tampak sangat profesional. Qin Yang, Qin Hai, dan Ling Xiaofei duduk bersama. Lu Xuan dan Sun Yu tidak bisa menahan air liur mereka. Baiklah, ayo mulai. Saat semua orang mulai makan, tiba-tiba. Boom! Pintu dihancurkan, dan beberapa sosok menyerbu masuk dengan kasar. Sebuah pedang panjang itu berubah menjadi kilatan cahaya dan langsung menghantam meja di tengah-tengah Qin Yang dan yang lainnya. Dalam sekejap, meja itu hancur berkeping-keping, dan semangkuk sup kura-kura spesial tumpah berantakan di lantai. Makan? Kalau kamu sudah pergi ke neraka, Qin Yang, kamu baru bisa makan. Pemuda yang memimpin serangan itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap mereka dengan seringai penuh ejekan. Melihat orang itu, alis Qin Yang berkerut. Orang ini. Sepertinya aku tidak mengenalnya. Apa? Kamu tidak mengenalku? Melihat Qin Yang mengernyitkan dahi, Ming Yan tertawa dan berkata. Karena kamu, ayahku masih terbaring di tempat tidur. Begitu kata-kata ini keluar, Qin Yang pun mulai menebak siapa orang ini. Kamu anak Ming Changyun? Qin Yang berdiri, menatap pria di depannya, dan berkata. Bukankah ayahmu memberitahumu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Apa kamu bicara begitu? Ming Yan mendengus. Aku adalah putra Raja Yu, orang mulia. Sedangkan kamu hanyalah rakyat biasa. Qin Yang, apa yang terjadi dengan ayahku? Kamu berani mencelakai ayahku, apakah kamu pikir bisa lolos begitu saja? Aku harus menyelidiki hal ini.
Raja Yu, orang mulia? Mendengar ini, ekspresi Lu Xuan, Zhang Xiaoshuai, dan Sun Yu sedikit berubah. Qin Yang, bagaimana bisa dia menyinggung Raja Yu dan pangeran di depannya ini? Seluruh ibu kota kekaisaran tahu bahwa Raja Yu adalah tangan kanan kaisar. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.